Bab 911, Raja Xuanling terakhir, Dosian Xuanlao. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Qiyuxia. Plus matikan mengatur ulang, berdecit. Suara pintu didorong pelan-pelan dari pintu masuk lantai 7 istana bawah tanah, lalu muncullah 6 sosok perlahan. Keenam sosok ini jelas didominasi oleh Ling Mengsheng, dua orang tua langit dan bumi, King Lao, Mu Suzi, dan Xuan Muqing. Mereka berenam baru saja melangkah ke lantai 7 istana bawah tanah, dan tiba-tiba merasa gelap di depan mereka. Di tempat yang gelap ini, mereka tidak bisa menahan rasa takut, dan di depan semua orang, angin dingin yang sangat suram menerpa. Yang terlemah dari keenamnya juga adalah Dou di bintang 8. Angin dingin yang suram ini dapat membuat semua orang bergidik, yang cukup untuk melihat betapa tidak biasa angin yang suram dan dingin ini. Hanya saja saat keenam orang itu melangkah ke lantai 7 istana bawah tanah, kekosongan sedikit bergetar, dan jelas bahwa Fen Tian dan Zhu Lao juga masuk. Hati-hati, di lantai 7 istana bawah tanah, selalu ada perasaan bahwa ada sesuatu yang buruk bagiku. Sepertinya selain orang ini, ada orang kuat lainnya. Fen Tian baru saja melangkah ke lantai 7 istana bawah tanah, dan segera Dan Zhu Jin, yang bersembunyi dalam formasi, berkata. Dengan kekuatan Fen Tian yang kuat, tentu saja, dia tidak perlu meniup debu, tetapi dia menemukan Penatua Xuan yang sudah mengintai di lantai 7 istana bawah tanah, menunggu mereka. Zhu Jin segera mengangguk setelah mendengar ini. Dia juga merasakan tekanan yang sangat tirani, dan tekanan ini tidak datang dari orang kuat di depannya, tetapi dari kedalaman istana bawah tanah. Aneh, hanya beberapa orang ini. Aku jelas merasakan ada sesuatu yang lain mengalir masuk ketika mereka melangkah ke pintu. Hantu malam gelap bersembunyi dalam kegelapan, dan napas mereka tertahan dengan sempurna, sehingga tidak ada yang bisa menghentikan mereka, dan kemudian berbicara sedikit. Sepertinya ada sesuatu yang aneh telah masuk. Sekarang menarik. Di sisi lain, hantu malam gelap abadi yang bersembunyi di lantai 7 istana bawah tanah juga membuka mulutnya sedikit, dan jari-jarinya yang ramping sedikit melengkung dalam lengkungan anggun di bawah penutup kegelapan, penuh bahaya. Ini lantai 7 istana bawah tanah. 6 orang Ling Mengsheng baru saja masuk ke lantai 7 istana bawah tanah, dan segera melihat sekeliling. Di lantai 7 istana bawah tanah ini, hanya dengan melangkah masuk, itu akan memberi semua orang tekanan yang sangat tirani. Saya khawatir penjaga yang kuat di sini akan menjadi eksistensi yang sangat tirani. Dentang, dengan suara, gerbang batu yang dimasuki semua orang juga tertutup rapat. Ini, Mu Suzi tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat ini. Jangan khawatir, pada saat ini, sebagai pemimpin dari 6 orang, Ling Mengsheng tentu saja ingin menunjukkan auranya, dan segera berdiri tepat di atas tim, berusaha sebaik mungkin untuk waspada di sekitarnya. Mengapa dia ada di sini? Pada saat ini, Penatua Xuan, yang sedang duduk di atas sungai hitam, tiba-tiba melihat Xuan Muqing. Adapun Xuan Muqing, Penatua Xuan masih cukup menyukainya. Jika bukan karena adik laki-lakinya yang meninggal lebih awal, saya khawatir orang ini akan menjadi kekuatan langka di keluarga kerajaan Xuanling saat ini. Beruntung bagi Xuan Muqing, jika bukan karena kejatuhan ayahnya dan keluarga kerajaan Xuanling menyerah padanya, saya khawatir dia tidak akan pernah bertemu Ling Mengsheng. Aduh, dan tatapan Xuan Muqing tampaknya telah melihat Penatua Xuan, tetapi dia menghela nafas sedikit. Sisi ini adalah pamannya, sisi lain adalah suaminya. Xuan Muqing juga sangat sulit untuk dipilih, bahkan jika yang disebut paman ini tidak banyak membantunya, tetapi cinta keluarga yang lebih kental dari air ada di dalam darah mengalir perlahan. Xuan Lao adalah ayah dari Raja Xuanling saat ini, dan Xuan Muqing bukanlah putri Xuan Lao, karena dia adalah putri dari adik laki-laki Xuan Lao, jadi Xuan Lao secara alami adalah paman Xuan Muqing. Ruang di sini tampaknya memiliki tanda-tanda yang sangat tirani untuk menekan kekuatan hidup dan mati dalam tubuh. Pada saat ini, karena pengekangan Tetua Xuan untuk menyembunyikan auranya, semua orang tidak menemukan Tetua Xuan yang tidak jauh. Yang menarik perhatian semua orang adalah sebuah batu, dan di bawah batu itu, air yang bergolak mengalir perlahan. Mendengarkan suara air yang mengalir, itu membuat mereka merasa seperti sedang kesurupan. Selain itu, hal yang paling mengejutkan bagi semua orang adalah bahwa batu-batu yang tampaknya berbeda ini tampaknya berbaris, seperti sebuah formasi. Hanya saja karena terlalu gelap di sini, bahkan Zhu Jin tidak menyadarinya. Api, Ling Mengsheng melihat kegelapan di sekitarnya dan penglihatannya terhalang,
lalu dia perlahan membuka mulutnya dan mengatakan sesuatu. Pada saat itu, nyala api yang menyilaukan akan langsung menerangi tempat itu. Dengan munculnya cahaya, penampakan lantai 7 istana bawah tanah tiba-tiba muncul. Dalam hal persiapan, ini seharusnya menjadi sungai bawah tanah. Sungai bawah tanah mengalir ke arah utara-selatan, dan airnya semuanya hitam aneh. Dinding di sekeliling sungai bawah tanah sebenarnya berukuran ribuan kaki, jadi ruang di sini sangat kosong. Hanya saja ketika semua orang melihat sungai di udara, seorang pria ditutupi jubah putih perak, dan jubah itu bertatakan benang emas, dan lelaki tua itu membuka pupilnya saat ini. Mereka yang masuk ke istana bawah tanah. Kematian. Begitu dia membuka matanya, aura suram seperti iblis jurang tiba-tiba meledak. Puff. Menghadapi aura yang menakutkan, Musuzi yang lemah benar-benar memuntahkan seteguk darah karena terkejut. Dan Xuan Muking, yang juga memiliki kekuatan yang sama dengan Dou di bintang 8, mungkin akan sama dengan Musuzi jika dia tidak berada di bawah perlindungan Ling Mengsheng. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Orang ini, melihat ini, kelopak mata Ling Mengsheng terus berdetak, tetapi matanya tiba-tiba berhenti ketika dia melihat wajah lelaki tua itu. Raja Xuanling sebelumnya dari keluarga kerajaan Xuanling. Tetua Xuan, pada saat ini, Tian Lao langsung berseru gelombang suara itu penuh dengan keterkejutan. Raja Xuanling sebelumnya dari keluarga kerajaan Xuanling telah pensiun selama ratusan tahun. Ketika dia pensiun saat itu, dikatakan bahwa kekuatannya berada pada tingkat setengah abadi. Setelah ratusan tahun, kekuatannya telah melonjak ke tingkat yang begitu mengerikan. Berdasarkan napas yang baru saja dilepaskan, saya khawatir dia adalah petarung abadi sejati, dan kekuatannya tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada Dong Xuan yang baru saja dia hadapi. Dua tetua paviliun dupa pembakaran. Qing Yan, wakil kepala kuil Tiandian. Lokasi kepala aula Ling Mengsheng. Musuzi, wakil kepala istana manusia. Karena Anda memiliki begitu banyak orang di paviliun dupa pembakaran kali ini, jika Anda tidak memperlakukan Anda dengan baik, saya khawatir orang-orang akan mengatakan bahwa keluarga kerajaan Xuanling kami tidak pandai dalam hal keramah tamahan. Wajah tua Xuan Lao yang melayang di langit ditutupi dengan senyum yang hampir gila. Petik 2. Kekuatan orang ini mungkin telah mencapai tingkat tahap tengah dari petarung abadi bintang 1. Ini adalah hal yang merepotkan. King Tua merasakan aura yang sengaja dipancarkan oleh Xuan Tua, dan kemudian wajahnya menjadi jelek. Tidak masalah, karena Anda ada di sini. Tidak peduli apakah semuanya berhasil atau gagal, Anda harus berjuang keras. Pertempuran. Setelah Ling Mengsheng selesai berbicara, dia baru saja akan melancarkan serangan, tetapi saat berikutnya, dengan bantuan api, dia melihat sosok menyedihkan di belakang Penatua Xuan yang tertusuk oleh rantai yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah Yan Qi. Melihat Yan Qi, tinju Ling Mengsheng tidak hanya mengepal erat, tetapi niat membunuh yang kuat muncul di dalam hatinya. Binatang-binatang ini, pupil mata Ling Mengsheng sedikit memerah, bahkan dari jarak yang begitu jauh, Ling Mengsheng dapat merasakan aura aneh yang menggerogoti pikiran seseorang muncul dari rantai hitam legam yang menembus api. Pada saat ini, pakaian Yan Qi sudah tidak berbentuk, dan rambutnya benar-benar tumbuh sejauh 3 meter untuk pertama kalinya di dunia. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh rambut, dan dia tidak dapat melihat apapun lagi. Itu sangat ceroboh. Mengsheng tampaknya merasakan kegembiraan Rei Musheng. Xuan Muking buru-buru melangkah maju untuk memegang Rei Musheng, dan kemudian berbicara, dipenuhi dengan kekhawatiran. Jangan khawatir, demi kamu dan kedua putrimu, aku tidak akan berani kali ini. Aku akan kembali hidup-hidup. Melihat orang-orang di sekitarnya, kegilaan di mata Rei Musheng untuk sementara ditekan. Ketika Xuan Muking mendengar kata-kata itu, dia merasa sedikit lega, karena dia sangat menyadari temperamen Ling Mengsheng, dan Yan Qi memiliki kebaikan untuk Ling Mengsheng. Prestasi, jadi Xuan Muking juga takut Ling Mengsheng tidak akan peduli dengan hidupnya demi menyelamatkan Yan Qi. Saat mereka akhirnya bersatu kembali, aku takut mereka akan terpisah satu sama lain. Lebih baik kau jaga dirimu sendiri dulu. Tetua Xuan tampaknya sengaja memperlihatkan Yan Qi kepada semua orang, untuk mengejutkan semua orang, dan pada saat berikutnya, pada jubah perak Tetua Xuan, kekuatan merah menyala yang menyilaukan juga muncul perlahan. Kekuatan merah menyala itu berbeda dengan kecemerlangan kekuatan hidup dan mati, tetapi kekuatan merah menyala itu dapat dengan mudah mengikis kekuatan hidup dan mati.
Dapat dilihat bahwa kekuatan merah menyala itu lebih mengerikan daripada kekuatan hidup dan mati. Kekuatan bertarung makhluk abadi dari atribut api. Merasakan kekuatan api yang menyilaukan ini, Ling Mengsheng merasakan bahwa aliran kekuatan hidup dan mati di tubuhnya melambat, dan dia berseru langsung. Itu juga kekuatan atribut api, tetapi dibandingkan dengan atribut api Xuan Lao, atribut api Ling Mengsheng tidak ada apa-apanya. Perbedaan itu secara alami disebabkan oleh perbedaan kekuatan yang mutlak. Pergi. Saat berikutnya, kekuatan merah menyala di atas jubah perak Xuan Lao perlahan-lahan mengelilingi, dan kemudian menunjuk ke Ling Mengsheng dan kelompoknya. Dengan jentikan jarinya, kekuatan yang kuat perlahan-lahan muncul dan menyapu kerumunan. Perisai langit yang terbakar, Ling Mengsheng memperhatikan bahwa Penatua Xuan menyerang mereka berenam dengan pukulan acak, dan segera tidak berani menunjukkan penghinaan apapun. Di tangannya, kekuatan hidup dan mati yang mempesona, hitam dan putih, langsung ditampilkan. Pertahanan api yang sama menyilaukannya terbentuk di depan semua orang. Perisai pertahanan api itu menghadirkan lengkungan, yang mencakup semua orang di dalamnya. Trik kecil mengukir serangga. Xuan Lao memperhatikan sinar api seukuran jarinya melesat pergi, lalu Ling Mengsheng mencoba menghentikannya, dan segera tersenyum tipis. Tetua Xuan memiliki keyakinan penuh pada kekuatannya sendiri. Meskipun Ling Mengsheng dan yang lainnya tidak lemah, mereka paling banter adalah puncak Kaisar Dou. Kekuatan semacam ini jelas tidak ada di mata Tetua Xuan. Bum bum bum, sinar api Xuan Lao baru saja menyentuh perisai pertahanan yang diperlihatkan oleh Ling Mengsheng. Dan tiba-tiba suara pecah tiba-tiba terdengar di atas perisai pertahanan api. Sial, sekuat itu. Merasakan perisai pertahanan api yang hancur ini, wajah King Lao membiru, dan ada kecemasan yang kuat di kelopak matanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Bahkan jika Tetua Xuan tirani, dia tidak akan bermain seperti ini, bukan? Anda harus tahu bahwa orang ini Ling Mengsheng adalah pembangkit tenaga listrik di puncak Doudi, dan dia masih memiliki api Sein Yanzi. Dia begitu tirani sehingga dia tidak dapat menahan pukulan sederhana dari Tetua Xuan. Kekuatan Elder Xuan ini terlalu mengerikan. Bum bum bum. Sinar api langsung menghancurkan pertahanan Rei Museng, dan kemudian langsung mengenai semua orang. Mundur, Ling Mengsheng juga menyadari bahwa pertahanannya tidak dapat menghentikan Elder Xuan, dan segera mendengus dingin, dan langsung menggunakan kekuatan tak terlihat untuk mundur beberapa orang. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Bang bang bang, api Elder Xuan yang mengerikan langsung mengenai Ling Mengsheng, dan bahkan jika Ling Mengsheng memiliki pertahanan api, dia langsung terlempar mundur puluhan meter oleh serangan yang mengerikan itu, dan baru kemudian dia menstabilkan sosoknya. Puff, mungkin itu karena kekuatan api Elder Xuan yang bercampur dengan kekuatan Dou Xian terlalu tirani, sehingga kekuatan puncak Dou Emperor milik Rao Yi Ling Mengsheng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengenali seteguk darah. Pria abadi ini sebenarnya sangat kuat. Tubuh Ling Mengsheng sedikit gemetar saat dia dikejutkan oleh serangan Xuan Lao, dan mengatakan sesuatu secara diam-diam di dalam hatinya. Ayo bergabung, keluarkan serangan terkuatmu, ini akan menjadi kesempatan terakhirmu. Tetua Xuan menatap malas ke beberapa orang di bawah yang telah dihancurkan olehnya dengan pukulan acak. Nada suaranya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Orang tua ini terlalu gila. Kedua tetua langit dan bumi mendengar kata-kata itu, dan segera menjadi sedikit marah, dan kemudian mereka mengerahkan semua kekuatan hidup dan mati hingga batasnya, jelas ingin menunjukkan perpaduan keterampilan bertarung. Orang tua itu juga mendengus dingin, dan kemudian dia melakukan pukulan paling kejam di seluruh seni bela dirinya. Dan Musuzi dan Ling Mengsheng juga melepaskan pukulan terkuat mereka. Hanya Xuan Muking Bei yang menggigit bibirnya, dan berdiri diam, menatap Tetua Xuan di langit dengan agak susah payah. Api pembunuh maut, tangan surgawi Huayan. King Tian berubah menjadi telapak tangan virtual. Raja Surgawi Lonceng Emas Feng. Sekelompok 5 orang, 4 serangan mengerikan yang menghancurkan, keluar secara langsung, dan kemudian semua orang mengerahkan sedikit kekuatan, dan tiba-tiba menyerbu ke arah Xuan tua di langit. Semut tetaplah semut, mati. Tetua Xuan melihat keempat serangan yang menyilaukan ini, dengan tenang, tersenyum sedikit, dan kemudian berbicara dengan acuh tak acuh. Pada saat berikutnya, di atas jubah perak Xuan tua, kekuatan abadi yang bertarung dengan api yang lebih menyilaukan muncul. Kekuatan abadi yang bertarung dengan api yang menyilaukan ini baru saja muncul, dan tiba-tiba seluruh ruang memiliki panas yang bermartabat,
UU membaca www.uukansu.com dan bahkan kekuatan hidup dan mati dalam diri 5 orang Ling Mengsheng ditekan dengan sangat kuat. Telapak kering surgawi. Kekuatan abadi pejuang api perlahan melilit telapak tangannya yang lama, dan dia tiba-tiba mendorong dengan keras. Pada saat itu, serangan Xuan Lao langsung mengenai 4 serangan yang datang ke arahnya. Bang bang bang, telapak tangan api tanpa lonceng dan peluit itu dengan ringan mengenai 4 serangan kekuatan hidup dan mati yang menyilaukan, lalu menamparnya sedikit, dan 4 serangan yang dikumpulkan oleh kekuatan hidup dan mati yang menyilaukan itu langsung hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Pada saat yang sama, kekuatan bertarung para dewa di telapak tangan api itu, dengan fluktuasi yang merusak, kecepatannya meroket dan bersiul langsung ke 5 Ling Mengsheng. Tentu saja, melihat pemandangan ini, Ling Mengsheng merasakan sedikit ketidakberdayaan di dalam hatinya. Dan para pembangkit tenaga listrik lainnya seperti Ling Mengsheng. Pergilah ke neraka, melihat serangannya mengarah ke beberapa orang, kulit tetua Xuan juga berubah mengerikan. Keluhan mereka antara keluarga kerajaan Xuanling dan Paviliun Fenxiang sudah dalam, dan sekarang mereka dapat membunuh orang-orang Paviliun Fenxiang, mereka tentu saja sangat senang. Dan tepat ketika serangan penghancur Elder Xuan hendak mengenai Ling Mengsheng dan yang lainnya, ruang di depan mereka pecah dengan bunyi klik, dan retakan mencolok langsung muncul. Dan dengan munculnya retakan ini, kekuatan perak muncul, dan kemudian api penghancur yang mengerikan juga menghilang, dan Xuan tua sedikit bingung ketika dia melihat penampakan ini. Orang yang tiba-tiba ini, siapa dia? Kaca-kaca, sebuah retakan suara terbentuk dari retakan besar di depan Rei Museng dan yang lainnya, lalu tatapan mereka melembut, karena mereka juga tahu siapa orang ini melalui persepsi. Aku tidak menyangka mereka masih perlu mengambil tindakan. Sepertinya aku masih meremehkan petarung abadi yang kuat. Ling Mengsheng secara alami menyadari bahwa retakan yang tiba-tiba muncul adalah orang-orang mereka sendiri, lalu berkata tanpa daya. Kalian telah melakukan pekerjaan dengan baik. Hanya saja aura tetua Xuan tampak sedikit aneh. Meskipun itu adalah kekuatan petarung abadi dari atribut api, bagaimana mungkin ada perasaan suram dan menakutkan? King Lao menepuk bahu Ling Mengsheng, lalu membuka mulutnya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O. Hi gelombang 8, gelombang M. Serahkan hal berikutnya padaku. Dari retakan itu, seorang lelaki tua perlahan berjalan keluar. Seluruh tubuh lelaki tua itu bersinar dengan kekuatan perak yang sangat menyilaukan, dan perak itu tidak seperti kekuatan hidup dan mati biasa. Setengah abadi, Paviliun Fenxiang melampaui Dodi, seharusnya hanya ada 2 orang kuat, satu adalah pemilik Paviliun Fenxiang, Fentian, dan yang lainnya mungkin Zhu Jin, yang dikenal sebagai No. Dia tidak terkejut ketika melihat bahwa serangannya diblokir oleh pembangkit tenaga listrik misterius, karena dia dapat menerobos 6 lantai pertama istana bawah tanah. Jika tidak ada pembangkit tenaga listrik yang memimpin tim, Tuan Xuan tidak akan mempercayainya, dan segera melihat retakan yang keluar dari retakan itu dengan penuh minat lelaki tua itu. Xuan Xin, aku sudah lama tidak melihatmu. Aku tidak menyangka kekuatanmu akan melambung ke tingkat tahap tengah dari petarung abadi bintang 1. Benar-benar mengejutkanku. Zhu Jin baru saja muncul, dan tiba-tiba berkata kepada Xuan Lao di langit, suaranya penuh dengan senyum, tetapi ada niat membunuh yang mengerikan di balik senyum itu. Bambu Jin, Haf ingin mendekat. Keluhan antara keluarga kerajaan Xuanlingku dan Paviliun Dupa Pembakaranmu telah lama mencapai titik di mana mereka tidak dapat diselesaikan. Entah Paviliun Dupa Pembakaranmu jatuh, atau Kaisar Xuanling kita binasa. Xuan Lao menatap Zhu Jin dengan dingin dan berkata, kalau begitu mari kita bertarung. Tahun-tahun ini, penindasan keluarga kerajaan Xuanlingmu di Paviliun Dupa Pembakaran kita akan dikembalikan bersama hari ini. Jejak kesuraman muncul di mata Zhu Jin, dan kemudian para dewa pertempuran perak yang mempesona meletus dan menyapu. Fentian, orang tua dan abadi itu tidak datang sendiri, tetapi membiarkan kalian udang kecil datang untuk mati. Jika itu masalahnya, maka aku akan mengemasi kalian tanpa basa-basi, lalu kirim mayat kalian kembali ke Paviliun Fenxiang. Jika kalian ingin datang ke Fentian, kalian akan tahu bahwa wajah kalian akan sangat indah. Xuan Xin tidak dapat menahan tawa. Suaranya penuh dengan lelucon. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan. Zhu Jin mendengus dingin, kekuatan abadi pertempuran perak yang tinggi langsung berubah menjadi kekuatan guntur perak yang substansial, meraung keluar. Dalam guntur perak, dengan aura yang sangat menakutkan, ia menyapu.
Seorang yang kuat setengah abadi. Apakah kamu berani bersikap lancang di hadapanku? Melihat kekuatan guntur yang meraung, seluruh tubuh Swanshin tiba-tiba terkejut, dan kekuatan para dewa pertempuran juga menyapu keluar seketika, mendengus dingin. Pada saat yang sama, nyala api merah menyala yang menyilaukan muncul di tubuh Swanshin, dan hanya dalam beberapa napas, kekuatan guntur Zhu Jin ditekan dalam auranya. Hati-hati, formasi naga kunci surgawi. Dan saat kekuatan guntur peraknya ditekan oleh Swanshin, Zhu Jin tidak sedih tetapi senang, dan segera di tangannya, gulungan formasi yang mempesona tiba-tiba terlempar dengan energi yang sangat menakutkan, dan segera pada gulungan formasi, kekuatan spiritual yang luar biasa kuat muncul, dan segera menyelimuti Swanshin secara langsung. Prasasti inti pada gulungan formasi itu benar-benar mencapai 15.000. Ini adalah formasi yang kuat yang cukup untuk menjebak seorang petarung abadi bintang 1. Seperti yang kita semua tahu, 1000 prasasti inti sudah cukup untuk menjebak seorang Dou di bintang 1, peningkatan geometrisnya, dan 10.000 prasasti dapat menjebak seorang Dou Xian bintang 1. Tidak bagus. Swanshin tidak menyangka Zhu Jin ini begitu pintar pada awalnya, dan ketika dia berbicara dengan dirinya sendiri, dia mengambil kesempatan untuk memadatkan kekuatan spiritualnya dan membentuk sebuah formasi. Boom! Hanya dalam beberapa tarikan napas, gulungan formasi Zhu Jin langsung meledak, dan langsung menyelimuti Zhu Jin dan Swanshin. Hanya saja Zhu Jin tidak menyadari bahwa, dalam ekspresi panik Swanshin, sedikit keceriaan tiba-tiba muncul, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Swanshin, kali ini, biarkan kita berdua istirahat. Zhu Jin berdiri dalam formasi, dan kemudian dia berada di bawah nol, menatap Swanshin seperti seorang raja. Hari ini, izinkan aku belajar darimu, Master Formasi Pertempuran No. 1 Suan Santian yang dikabarkan, apakah sekuat legenda? Hati-hati, jari pembunuh iblis Tian Xuan. Suara dingin Swanshin baru saja selesai berbicara, dan tiba-tiba kekuatan api yang menyilaukan meledak di jubah perak di sekujur tubuhnya, dan kemudian Swanshin mengangkat jari-jarinya yang tua, menghadap bambu di tengah formasi. Jin menunjuk ke arah kemauan. Tabrakan, seketika, kekuatan api yang menyilaukan di sekitar Swanshin seperti seberkas cahaya menakutkan yang menembus langit dan bumi, dengan aura menghancurkan yang kering dan yang busuk, langsung memaksa bara bambu. Serangan Immortal Fighter benar-benar tirani. Namun, serangan semacam ini, bagiku dalam formasi, tidak dapat menyebabkan gerakan mematikan. Zhu Jin waspada, dan kemudian kekuatan guntur perak menyebar perlahan di sekujur tubuhnya, dan momentumnya juga tidak kalah dari Swanshin. Guntur dan kilat yang mengerikan melonjak keluar dalam sekejap. Raja Lei Tibi, Zhu Jin mendengus dingin, dan kemudian kekuatan guntur di sekujur tubuhnya langsung berkumpul menjadi jaring raksasa yang besar, dan kemudian menyapu ke arah hati yang mendalam di bagian bawah formasi. Senang bisa datang. Melihat ini, Swanshin tersenyum sedikit. Meskipun Swanshin tahu bahwa mereka berdua masih berada di lantai 7 istana bawah tanah saat ini, mereka terjebak dalam formasi. Bambu ember, formasi ini menyebarkan aura panas dan gemuruh gelombang membuat Swanshin sedikit waspada. Jelas, ada banyak tekanan pada Swanshin. Namun, Swanshin punya rencana di dalam hatinya, jadi dia membiarkan Zhu Jin menampilkan formasi tanpa menghentikannya, karena Swanshin ingin mengalahkan Zhu Jin sepenuhnya dengan nama Master Formasi Pertempuran Pertama Suan Santian. Membunuh seseorang adalah cara terbaik untuk melarikan diri. Yang ingin dilakukan Swanshin adalah membuat Zhu Jin kehilangan semua rasa percaya dirinya dan menjadi sampah yang merendahkan diri. Bagi Swanshin, tidak ada yang lebih menjengkelkan daripada menghancurkan sinsing batin seseorang. Bum bum bum, dua serangan mengerikan beriak langsung dalam formasi. Setelah serangan mengerikan ini, Zhu Jin dan Swanshin keduanya berdiri sendiri dalam formasi di udara, sementara yang lain berdiri di tanah, membiarkan kedua serangan itu memancarkan fluktuasi yang mengerikan tanpa gerakan apapun. Kekuatan Zhu Jin semakin menakutkan. Orang tua yang melangkah mundur mendengar kata-kata itu, kelopak matanya terus berkata karena fluktuasi yang mengerikan dalam formasi. Jelas, saat ini, akibat dari formasi itu mungkin dapat dengan mudah membunuh Dodi yang kuat. Jangan khawatir, Tetua Zhu belum menggunakan cara terkuatnya. Ling Mengsheng tersenyum sedikit. Aku tidak tahu siapa yang akan memenangkan pertempuran ini pada akhirnya. Mendengar ini, kedua tetua langit dan bumi langsung tersenyum. Karena dua orang di depan mereka, satu adalah mantan Raja Xuanling dari keluarga kerajaan Xuanling,
Xuanxin di tahap tengah Douxian Bintang 1, dan yang lainnya adalah Zhu Jin, seorang setengah abadi yang dikenal sebagai No. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan membunuh rusa itu. Ayo kita lakukan. Kalau tidak, dengan kekuatan kecil ini, kau tidak akan bisa keluar dari sini hari ini. Meskipun Xuanxin memiliki dendam yang dalam dengan Paviliun Fenxiang, dia harus serius saat menghadapi Zhu Jin. Belum lagi hal lainnya, itu hanya karena Zhu Jin adalah master formasi pertempuran pertama Xuantian. Gelar ini saja sudah cukup untuk membuat Xuanxin serius. Kurasa kau telah melupakan kekuatan master formasi pertempuran pertamaku. Baiklah, aku akan membiarkanmu mengingatnya hari ini. Zhu Jin tersenyum tipis menghadapi ejekan Xuanxin. Kali ini berbeda dari masa lalu. Xuanxin mendengus dingin. Kekuatan Xuanxin jauh dari saat dia melawan Immortal, tetapi dia menderita banyak kerugian dalam formasi Zhu Jin, jadi sekarang dia ingin mengalahkan Zhu Jin dalam formasi, sehingga dia bisa mendapatkan kembali masa lalu untuk dirinya sendiri. Medan Zizi, di formasi naga Tianzuo, untaian guntur perak dengan jari-jari tebal terus melayang keluar. Jelas, inti dari formasi ini adalah kekuatan guntur. Kekuatan guntur ini berbeda dari kesengsaraan guntur dan biasa. Kekuatan yang dimilikinya mungkin cukup untuk dengan mudah membunuh pembangkit tenaga Dou dimanapun. Dan ketika murid-murid Xuanxin melihat guntur ini, itu juga menjadi aneh. Saya khawatir formasi ini tidak sesederhana itu. Dengan persepsi Xuanxin, dia secara alami mengetahui kengerian formasi ini, dan segera menjadi waspada, karena dari guntur perak ini, dia mencium aura yang berbahaya. Itu dapat membuatnya merasa berbahaya bahkan jika dia adalah peri petarung yang bermartabat dan bermartabat, yang cukup untuk menunjukkan kekuatan formasi ini. Tampaknya pertempuran akan segera diselesaikan, jika tidak, pembangkit tenaga listrik lain dari keluarga kerajaan Xuanling akan tertarik, dan kemudian rencana untuk menyelamatkan Yanqi akan gagal. Zhu Jin melirik tempat di mana Yanqi terikat, dan tiba-tiba menemukan formasi itu. Di luar, kekosongan tertentu sedikit bergetar, tetapi saat ini dalam formasi. Saya tidak terlalu memperhatikan. Formasi naga terkunci surgawi. Dengungan lembut, tiba-tiba bergema di langit dalam formasi yang penuh dengan kekuatan guntur ini. Kunci surgawi. Setelah beberapa saat, Zhu Jin bersiul, dan kemudian, dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, petir perak yang menyilaukan di sekujur tubuhnya berubah menjadi rantai perak. Di atas rantai perak, kekuatan guntur yang mengerikan yang cukup untuk menghancurkan dunia perlahan-lahan lahir. Xuanxin, terima sanksinya. Zhu Jin mencibir, lalu melambaikan telapak tangannya dengan kuat, dan rantai perak yang menyilaukan di sekujur tubuhnya mengeluarkan suara tercekik, dengan cahaya dingin yang menusuk telinga, dan menyapu langsung ke arah Xuanxin. Rantai perak dengan kekuatan penahan petir yang sangat kuat menyapu ke arah Xuanxin, aura yang menakutkan. Saya khawatir bahwa pembangkit tenaga listrik puncak Kaisar Dou rata-rata tidak dapat menghentikannya. Rantai perak itu diam-diam meluncur melintasi langit di atas formasi, mengenai tubuh Xuanxin secara langsung, tetapi tidak ada percikan yang keras atau intens yang muncul. Ketika rantai perak itu mengenai Xuanxin, itu tampaknya diberikan kepada Xuanxin oleh kekuatan yang sangat kuat, blokir ke bawah. Apa? Zhu Jin merasa bahwa serangannya yang kuat langsung dihentikan oleh Xuanxin, dan segera mengerutkan kening karena terkejut. Namun, ketika dia pertama kali merasakan kekuatan misterius di tubuh Xuanxin, Zhu Jin memiliki perasaan deja vu lainnya. Apakah itu ilusi? Zhu Jin bergumam dan kemudian menatap Xuanxin untuk Zaidu. Adapun Fentian, yang bersembunyi dalam kegelapan, ada jejak rasa sakit di sudut mulutnya, dan kemudian dia berbisik pada dirinya sendiri, tampaknya tahun-tahun ini, meskipun Yanqi belum ditelan oleh keluarga kerajaan Xuanling, keluarga kerajaan Xuanling mungkin telah menemukan sesuatu. Cara itu mendapatkan banyak api Sein Yanzi darinya. Binatang-binatang ini, menarik paksa api-api suci, meskipun tidak akan menyebabkan cedera fatal, itu memiliki dampak besar pada sumber api suci, dan kehancuran semacam itu sangat menyakitkan bagi Yanqi. Setelah Fentian selesai berbicara, ekspresinya berubah. Ada kilatan niat membunuh di tengah, dan kemudian sunyi. Dan saat Fentian meledak dengan napas, di sungai hitam di luar formasi, sosok hitam aneh juga berbisik, apakah itu ilusi, mengapa ada aura yang lebih kuat dariku tadi? Meskipun itu berlalu dalam sekejap, itu benar-benar muncul di sini. Orang yang berbicara adalah hantu malam gelap yang Xuanxin tidak tahu harus membayar apa. Pada saat ini,
Hantu malam gelap bersembunyi di balik patung leluhur keluarga kerajaan Xuanling di Sungai Hitam, dan dengan auranya yang tersembunyi, tidak mudah untuk ditemukan. Sedangkan untuk Yan Qi, ia disembunyikan oleh suatu kekuatan, sehingga sulit bagi semua orang untuk menemukannya. Setelah beberapa saat, Zhu Jin segera mengalihkan pandangannya ke formasi tempat Xuan Xin berada. Pada saat ini, Xuan Xin tersenyum di wajahnya. Di atas jubah perak, rantai perak yang dikeluarkan oleh Zhu Jin tiba-tiba berhenti, tidak bergerak, seolah-olah ada sesuatu yang menghalanginya. Saat berikutnya, wajah Xuan Xin berubah mengerikan, dan kemudian dia tiba-tiba tertawa. Napas yang sangat panas langsung muncul dalam formasi, dan kekuatan api yang sangat panas muncul di depannya. Api itu berwarna merah menyala, meskipun itu hanya jejak, tetapi fluktuasi yang memancar darinya membuat Zhu Jin sedikit terkejut. Di atas bajingan Xuan Xin ini, bagaimana mungkin ada kekuatan Seng Yan Ziwo? Ling Mengsheng, yang berada di luar formasi lapis ketujuh istana bawah tanah, menatap kosong ke arah Xuan Xin yang berada di dalam formasi api di depan Xuan Xin. Api merah itu, persis sama dengan api Seng Yan Zi yang dimilikinya di dalam tubuhnya. Weng berdengung. Pada saat ini, di dalam tubuh Ling Mengsheng, Seng Yan Ziwo juga memancarkan emosi yang sangat gelisah. Namun, Ling Mengsheng tahu bahwa meskipun api Seng Yan Zi di dalam tubuhnya tidak kecil, itu tidak diragukan lagi jauh lebih lemah daripada api Seng Yan Zi di tubuh Xuan Xin di depannya. Hancurkan untukku. Detik berikutnya, seluruh tubuh Xuan Xin terbakar, dan rantai perak yang tampaknya ganas itu langsung berubah menjadi bubuk seperti ngengat menjadi api. Bara bambu, kamu sangat kuat, tetapi untuk membayar kerugian yang kuderita di tanganmu terakhir kali ini, aku akan menghancurkan gengsimu sebagai yang disebut-sebut sebagai master formasi pertempuran nomor 1 di Xuan Santian. Menderita sampai mati, wajah Xuan Xin tiba-tiba berubah mengerikan gelombang seketika di pipinya, gelombang yang sangat gila juga muncul. Bang bang bang, saat berikutnya, di atas jubah perak Xuan Xin, kekuatan Douxian menghilang tanpa jejak, dan digantikan oleh kekuatan api Seng Yan Zi. Kekuatan api Seng Yan Zi yang merah menyala baru saja muncul, dan tiba-tiba seluruh ruang formasi menjadi gelisah, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Bum bum bum, kekuatan api Seng Yan Zi yang mengerikan langsung menghancurkan rantai perak Zhu Jin. Hina, ini jelas kekuatan Yan Qi. Melihat ini, Zhu Jin segera menjadi waspada, dan ada sedikit kebencian di pupil matanya. Jelas, meskipun Yan Qi belum sepenuhnya jatuh setelah dipenjara oleh keluarga kerajaan Xuanling selama bertahun-tahun, Yan Qi tidak merasa sehat. Tubuh Yan Qi adalah api suci, bahkan jika sekarang diubah menjadi manusia, itu adalah tubuh api suci. Meskipun pembangkit tenaga listrik keluarga kerajaan Xuanling tidak memiliki cara untuk mengambilnya, mereka tidak dapat menelannya secara langsung, tetapi masih mungkin untuk mengambil sebagian kekuatan api suci darinya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Kali ini, biarkan aku melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Mati. Senyum Xuan Xin sangat panik, dan ada warna merah menyala yang luar biasa panas di pupil dan di sekujur tubuhnya, dan kemudian dengan kekuatan api tertinggi, dia dengan dingin membenci Zhu Jin, sementara Zhu Jin hanya aku merasakan gelombang kematian perlahan menyebar. Api-api suci pada orang ini terlalu kuat. Ling Meng lahir di luar formasi, dan juga merasakan rasa takut dari formasi naga rantai surgawi, yang begitu kuat sehingga dapat menjebak para dewa yang bertarung. Meskipun kekuatan Zhu Jin saat ini hanya pada tingkat setengah abadi, tetapi dia benar-benar telah melangkah ke divisi formasi pertempuran tingkat abadi, dan saya khawatir dia juga akan memiliki kekuatan untuk bertarung melawan beberapa orang kuat di tahap awal pertempuran abadi bintang 1. Hanya saja masih sedikit enggan bagi Xuan Xin, yang memiliki api-api suci dan berada di tahap tengah dewa pejuang bintang 1. Dalam formasi, pupil mata Xuan Xin bersinar terang dengan fluktuasi api merah menyala, dan di atas jubah perak, fluktuasi yang sangat panas juga perlahan terpancar. Di sisi lain, Zhu Jin menggerakkan kekuatan guntur yang besar dalam formasi dan menyuntikkannya ke dalam tubuhnya, karena dia juga tahu bahwa hati yang mendalam ini dapat memutuskan hasilnya dengan satu gerakan. Api-api suci, Wuxiangsu. Xuan Xin terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Zhu Jin, pupil matanya mengecil, dan pada saat yang sama, api suci tersembunyi di dalam tubuhnya langsung terekspos di depan semua orang. Api merah menyala perlahan naik dari tubuh Xuan Xin, dan dengan munculnya api ini,
seluruh ruang tiba-tiba merasakan perasaan berat, seolah-olah telah runtuh. Di bawah teriakan Swanshin, api merah menyala itu langsung berubah menjadi manik-manik merah yang tidak lebih besar dari ukuran mata naga. Manik-manik merah itu tampaknya kecil, tetapi energi yang terkandung di dalamnya mungkin dapat membunuh para pejuang abadi yang sebenarnya. Tabrakan. Dengan serangan Swanshin, formasi kunci naga menjadi kacau hari itu, seolah-olah akan hancur kapan saja. Para pejuang abadi sebenarnya bukan setengah abadi, tetapi mereka sebanding. Tetapi saya masih ingin mencobanya. Jika berhasil, maka saya benar-benar dapat melangkah ke alam itu, dan bahkan jika itu tidak berhasil, masih ada orang tua Ventian itu. Setelah Zhu Jin selesai berbicara, pupil matanya juga menjadi gila, dan kemudian tanpa menunggu serangan Swanshin diluncurkan, dia segera mendesak inisiasi kekuatan hidup dan mati di tubuhnya, menambahkan kekuatan guntur perak, dan dengan bantuan peningkatan formasi, untuk sementara waktu, napas Zhu Jin bahkan samar-samar menyentuh tingkat pertempuran abadi yang sebenarnya. Maju, tidak ada manik fase, terbakar. Setelah Swanshin mempersiapkan serangannya, dia berbicara perlahan, dan suaranya mengandung kepercayaan diri yang sangat gila. Karena Swanshin tahu dengan jelas, meskipun keluarga kerajaan Swanling tidak berhasil menemukan cara untuk menelan Yanqi, mereka juga menemukan cara lain untuk mengambil sebagian kekuatan api suci di tubuh Yanqi, yang merupakan Shengyan Ziwo saat ini. Formasi naga kunci surgawi. Dan Zhu Jin melihat manik merah menyala yang perlahan naik dari tanah formasi Swanshin, dan bau kematian perlahan muncul darinya, tetapi Zhu Jin tidak bermaksud takut sama sekali. Dengan senyum percaya diri, dia mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan raungan panjang. Tiba-tiba, semua kekuatan di seluruh formasi bergegas menuju Zhu Jin, dan kemudian di depan mata semua orang, kekuatan hidup dan mati di tubuh Zhu Jin dan guntur perak berkumpul dalam formasi. Kekuatan energi menyatu bersama, dan kecepatannya sangat cepat. Dalam waktu singkat, itu berubah menjadi naga perak dengan panjang lebih dari puluhan meter. Di atas naga perak, kekuatan guntur mengelilinginya, yang cukup menakutkan, dan di pupil itu, satu hitam, satu putih dan dua energi misterius mengelilinginya, yang jelas merupakan kekuatan hidup dan mati. Bum bum bum, naga perak baru saja muncul, dan formasi itu langsung hancur. Tetapi saat ini Zhu Jin tidak terlalu mempedulikannya, dan langsung meraung ke arah manik tak berfase dari hatinya yang dalam. Tianlong, hancurkan untukku. Pupil mata Zhu Jin memerah, dan kemudian dia mengendalikan naga penghancur yang terbentuk di sekelilingnya. Dapat dilihat bahwa Zhu Jin menghabiskan banyak energi untuk melakukan pukulan ini. Begitu kata-kata itu jatuh, kekuatan guntur di sekitar naga perak terus berkedip, seolah-olah itu diprovokasi. Dan kekuatan hidup dan mati di pupil tiba-tiba muncul, dan kemudian di bawah tatapan mata semua orang yang terkejut, dia langsung membuka mulutnya yang besar, kecepatannya tiba-tiba meningkat hingga batasnya, dan serangan terhadap Swanshin tersapu. Kekuatan hidup dan mati belaka juga ingin bertarung dengan kekuatan api suciku. Kamu hanya mencari jalan buntu. Melihat pemandangan ini, mulut Swanshin secara alami dipenuhi dengan ejekan. Shengyan Ziwo milikku sendiri adalah yang terkuat di antara keluarga kerajaan Swanling yang mengambilnya dari Yanqi, jadi Swanshin memiliki kepercayaan diri. Zhu tua, apa yang kamu lakukan? Sekelompok orang yang bersembunyi di tempat tersembunyi di lantai 7 istana bawah tanah tidak dapat menahan rasa terkejut ketika mereka melihat mereka berdua. Sepertinya meskipun kekuatan Lao Zhu belum sepenuhnya mencapai level Dosian, dia tidak akan mudah mengakui kekalahan karena reputasinya sebagai Dosian pertama di Swantian. King Lao tampaknya menyadarinya, dan segera berbicara, kurasa tidak, meskipun Beng Xian sangat dekat dengan Douxian, masih ada celah besar di antara keduanya. Menurut pendapatku, Zhu Lao melakukan ini karena dia ingin menggunakan Swanshin sebagai batu loncatannya. Bagaimanapun, hanya ada pertarungan hidup dan mati yang nyata. Hanya dengan begitu potensi seseorang dapat dirangsang. Tian Lao di samping memiliki mata yang mengantuk, seolah-olah dia dapat melihat melalui pikiran Zhu Jin. Tian Lao, maksudmu? Pada saat ini, Ling Mengsheng, yang sedang menggendong Xuan Muking di lengannya, tidak dapat menahan perasaan, dan kemudian mengangguk sedikit. Hancurkan dan kemudian berdiri. Tian Lao berkata dengan lembut, dan kemudian tidak ada teks lebih lanjut. Sepertinya Zhu Jin berencana untuk menenggelamkan kapal. Ketika King Lao mendengar kata-kata itu, dia secara alami mengetahui sesuatu, jadi dia berhenti berbicara.
Dan ketika diskusi semua orang baru saja berakhir, pertempuran di langit hampir berakhir. Bum bum bum, naga perak itu membuka mulutnya yang besar, mencoba menelan manik api itu ke dalam tubuhnya, dan menggunakan kekuatan hidup dan mati serta kekuatan guntur perak dari formasi itu untuk menyelesaikannya. Namun, jelas bahwa api Saint Yanzi ini ditampilkan di tangan seorang petarung abadi sejati, dan kekuatan semacam itu bukanlah sesuatu yang dapat ditolak oleh orang biasa. Hulala, manik api dan naga perak itu baru saja bersentuhan, dan percikan api yang ganas meletus di udara gelombang bahkan seluruh kehampaan yang gelap pun diterangi dengan sangat terang. Naga perak itu membuka mulutnya yang besar dan tampaknya melahap manik-manik merah menyala itu, tetapi yang mengejutkan, tidak peduli bagaimana bambu es memotivasi kekuatan hidup dan matinya, atau bahkan kekuatan guntur perak, manik-manik merah menyala itu tetap acuh tak acuh, dan seiring berjalannya waktu, aura kebuntuan naga perak di udara tiba-tiba melemah, tetapi melihat manik-manik merah menyala itu, aura itu penuh. Kali ini, saatnya untuk berakhir. Setelah Xuan Xin selesai berbicara, ada sedikit rasa membunuh di sudut mulutnya, dan sebelum Zhu Jin bisa bereaksi, telapak tangan Kulao tiba-tiba mengepal. Dan dengan gerakan Xuan Xin, manik-manik merah menyala di udara tiba-tiba meledak, dan gelombang api yang tak terlukiskan menyapu dalam sekejap. Tabrakan, dan Zhu Jin berada di pusat serangan saat ini, jadi saya khawatir itu adalah nasib buruk. Namun, tidak peduli seberapa panas gelombang api itu, ketika menyentuh sungai hitam di lantai 7 istana bawah tanah, terdengar suara padam. Jelas, sungai hitam itu juga sangat misterius. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Hati misterius hancur, sepertinya kali ini, hidupmu, aku Ventian telah mengambil alih. Dan tepat ketika Xuan Xin merasa sombong bahwa dia menang, api yang membakar di pusat ledakan itu ternyata bergerak dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang, menghilang, dan di pusat ledakan itu, dua sosok perlahan muncul. Ventian, dan Xuan Xin mendongak, pupil matanya mengecil dengan cepat, dan sosok yang begitu familiar hingga tidak bisa dikenalinya lagi perlahan muncul di garis pandangnya.